Halo, berjumpa lagi dengan kita di podcast Go On with Awe and Nico. Podcast yang membahas seputar olahraga, pelatihan, dan lifestyle. Ya, bintang tamu kita kali ini adalah seorang penggiat olahraga endurance, Ironman finisher, dan beliau adalah Head of Marketing and Business Development Cervelo Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Mas Adita Pradana yang mungkin lebih familiar dengan sebutan Mas Adit. Halo, apa kabar Mas Adit? Halo, kabar baik, Coach Andi? Sangat baik. Baik, Oke. selalu baik ya. Harus dong, harus. Sangat baik. Banyak. Halo Mas Adit. Hai, Om Ya. Niko, apa kabar? Ya, baik Mas Adit. Nah, Om Niko Mas Adit boleh cerita sedikit kesibukannya Mas Adit sekarang ini, sibuknya apa nih Mas Adit? Oke, jadi sedikit introduction dari saya. Saya merupakan Head of Marketing and Business Development Cervelo Indonesia. Jadi pada dasarnya kita adalah perusahaan yang memang mendistribusi dan juga memegang brand license untuk Cervelo dan Focus Bikes di Indonesia. Nah, di brand ini dan sebagai Head of Marketing and Business Development, tentunya tugas utama saya adalah menangani day-to-day aktivitas atau juga program atau juga strategi yang berhubungan dengan marketing atau juga pengembangan usaha. Jadi kayak kita ekspansi, terus juga kita collab, atau misalnya kita bikin aktivasi-aktivasi. Mungkin sesimpelnya sih seperti itu ya, cuman selain itu kesibukan saya lainnya juga, saya juga aktif berolahraga di industri yang memang kita jalanin, seperti bersepeda, lari, dan berenang. Karena saya juga salah satu penggemar triathlon seperti Mas Andi yang memang sudah terjun secara pro, tapi di sisi saya memang penggemar dan memang salah satu yang cukup mengidolakan Coach Andi Wibowo karena memang dari the whole profile performance memang sebuah idol ya menurut saya di dunia itu ya. Jadi ya day to day tadi kegiatan pekerjaan, terus juga berolahraga. Jadi ya kita sinkronisasi semua sih. Intinya sih seperti itu sih, Mas Tiko. Oke. Jadi sebenarnya narasumber kita, bintang tamu kita ini udah cocok banget untuk ngobrolin tentang seluk-beluk sepeda ini ya. Iya. Profesional di bidangnya udah ya sepeda. Benar. Jadi kita mau gali nih lebih dalam lagi nih terutama tentang sepeda atau cyclist secara umum ya, secara global, secara general. Jadi Mas Adit, belakangan ini kan kita lihat nih 2 tahun belakangan inilah ya, baru tiba-tiba jalanan raya udah dikuasain oleh sepeda. Maksudnya sudah dikuasai ini dalam tanda kutip ya, maksudnya semakin banyak orang menggunakan transportasi sepeda di jalanan, baik untuk transportasi untuk ke kantor, baik untuk sarana olahraga. Jadi menurut Mas Adit ini apa sih yang menyebabkan 2 tahun belakangan ini tiba-tiba banyak orang gemar bersepeda ini? Oke, jadi sebenarnya kalau yang kita lihat ya di industri ini sebagai pelakunya nih, memang 2 tahun ini terjadi lonjakan yang sangat signifikan lah bisa kita bilang. Memang awal mulanya ya kita semua menyadari suatu kebetulan yang tidak kita sadari ya, tidak kita duga juga bahwa di masa yang pandemi ini, yang krisis ini, orang bisa berlomba-lomba masuk untuk menjadi penggiat sepeda atau penikmat sepeda. Ya. Jadi ya kalau dari industri ini sih yang kita lihat memang mungkin awal mulanya kenapa seperti ini, yang jelas mereka mau lebih sehat. Faktor utamanya kalau saya lihat, karena pada saat kita flashback lagi di 2020 awal, pada saat ini semua terjadi, semua kegiatan untuk beraktivitas itu hampir tidak bisa kita lakukan. Orang banyak melakukan olahraga mandiri, aktivitas sendiri.
terus juga akhirnya mulai dibuka satu persatu bisa keluar tapi untuk olahraga, dan pada saat itu yang saya lihat orang banyak yang menjadikan sepeda ini sebagai pilihan utama pada saat mereka keluar rumah. Kenapa? Karena mereka dapat sehatnya, ya kan? Mereka dapat refreshingnya, gitu. Dan yang terakhir pada saat itu, ya mereka bisa kembali beraktivitas. Ada yang masih melakukan sendiri, ada yang sudah mulai bersosialisasi dengan protokol kesehatan. Jadi itu yang membuat benar-benar lonjakannya cukup tinggi sih. Nah, walaupun kalau kita tarik ke belakang sedikit lagi di akhir 2019 sebenarnya lonjakannya sudah terlihat. Di akhir dan juga pertengahan 2019 ini, yang paling banyak kenaikan itu adalah dari industri yang saya lihat nih ya, menurut pendapat saya di industri sepeda lipat. Ya. Jadi kita sudah melihat nih pemain industri road bike bahwa memang ada beberapa tendensi orang dari sepeda lipat ini cepat atau lambat mereka akhirnya akan menjadikan road bike untuk destinasi selanjutnya. Gitu, karena mereka sangat menggunakan sepeda lipat itu kan rata-rata di jalan raya, jalan utama. Mereka semakin lama suka bersepedahan. Ada yang memang untuk commuting. Karena saya juga dulu sempat di tahun 2012, 2016 saya juga sempat commuting dari Bintaro ke Kuningan. Itu memang paling praktis, saya sangat sadari pakai sepeda lipat. Paling praktis. Dan kita dari setiap hari commuting itu, saya waktu itu masih pakai mountain bike untuk commuting. Saya ngeliat nih, aduh kalau pakai sepeda lipat tuh enak banget gitu, simple gitu. Terus juga mereka banyak yang mengupgrade sepedanya jadi kencang juga gitu. Jadi sepeda-sepeda lipat itu dulu saya pakai mountain bike pun mereka kencang-kencang banget gitu. Nah, di 2019 saya lihat dengan si sepeda lipat ini makin banyak penikmatnya, penggiatnya, saya merasakan bahwa ini kemungkinan nanti ada kemungkinan mereka ada yang apakah nanti lari ke road bike gitu. Dan memang akhirnya di sini kita sadarin ada nih beberapa coach Mas Niko. Jadi ada yang mulai masuk ke road bike. Jadi mulai di 2019 tuh angkanya udah mulai naik. Angkanya sudah mulai naik. Ya puncak-puncaknya di 2020. 2020 tuh bener-bener meledak dan semua prinsipal saya yakin semua distributor atau juga semua penggiat di Indonesia ini tidak menyadari, menyadari tapi tidak sepenuhnya siap karena ledakannya benar-benar tidak diduga. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi memang awalnya mungkin mereka untuk sehat, untuk commuting, untuk transportasi, tapi akhirnya jadi bagian dari gaya hidup, dan beberapa akhirnya dengan proses ini ada yang akhirnya udah, oh emang kita anak sepeda nih, kita tadinya commuting, jadi oh kita sukanya sepeda balap, jadi akhirnya mereka road bike. Tapi intinya sih kalau menurut saya faktor utamanya adalah untuk kesehatan sih coach. Sampai akhirnya mereka benar-benar full lifestyle-nya di situ. Oke, terus aku sih pengen tanya lebih dalam lagi nih Mas Adit. Itu kan tadi Mas Adit sempat ceritakan tentang tren yang ada di Indonesia. Apakah tren yang ada di Indonesia ini juga terjadi di belahan dunia lain? Contohnya terjadi di Amerika atau Eropa, atau hanya terjadi di Indonesia aja? Nah, seperti apa sebenarnya fenomena fenomena ini waktu 2019 yang saya lihat sih kemungkinan ya waktu itu saya hanya melihat di Indonesia, karena di negara lain kondisinya lumayan normal. Tapi pada saat kita bicara pandemi, kita suka berdiskusi atau juga saling ngobrol lah sama beberapa pemain di negara lain. Itu memang di mereka pun terjadi lonjakan, walaupun mereka kan rata-rata strict ya, maksudnya membuka keran dari tadinya harus stay at home terus boleh keluar gitu. Kayak di Australia itu kalau nggak salah awal mula boleh keluar itu olahraga keluar hanya radius kalau nggak salah ya 5 km dari lingkungan rumahnya dia. Seperti itu. Terus di Singapura kalau nggak salah beda lagi, boleh bersepeda atau berolahraga mandiri di luar, tapi maksimal kalau nggak salah berapa ya, 3 orang atau 4 orang, saya agak lupa. Tapi memang perlahan-lahan sudah mulai boleh gitu, sudah mulai bisa. Sehingga kalau yang di luar sih saya lihat dengan skema itu, dengan syarat itu, mereka tetap melakukan dengan peralatan olahraga yang mereka sudah punya. Nah, cuman sekarang begitu mulai dibuka, baru saya lihat dan juga memang baru mulai
naik juga gitu di sana. Tapi secara pasti apakah sebesar Indonesia, saya kurang tahu pasti sih. Cuman memang ada peningkatan permintaan juga pastinya. Oke, Gitu. baik. Oke. Ya, yang kayak tadi Mas Adit juga bilang sih, aku kebetulan tinggal di Surabaya ya. Memang aku lihat di awalnya tuh memang banyak orang pakai sepeda lipat. Iya. Terus lama-lama memang sekarang banyak banget road bike. Itu memang benar sih kejadian di awal-awal 2020 itu ada salah satu brand itu, sampai orang pada semuanya pakai itu sepeda lipat itu. Tapi sekarang pada lari ke road bike. Nah, yang saya mau tanya ke Mas Adit juga, saya ini kan pemula lah kalau saya kurang gitu ngerti sepeda. Kalau Mas Adit lihat di Indonesia ini ada berapa jenis komunitas sepeda, Mas Adit ya? Sama ada berapa jenis sepeda ya? Apakah itu gabung antara sepeda lipat dengan road bike atau road bike sendiri atau seli atau gimana, Mas Adit? Oh, kalau kita bicara jenis komunitas sepeda tuh jenis komunitas sepeda atau mungkin misalnya komunitasnya ya, itu mungkin sekarang udah ribuan, banyak banget karena yang saya lihat sebuah komunitas sepeda ini memang tadi benar ada beberapa yang komunitas sepeda yang terbentuk atas dasar kesamaan tipe sepeda yang mereka pakai. Misalnya mountain bike, komunitas mountain bike juga terbagi nih, ada yang cross country, ada yang all mountain, ada yang enduro, ada yang downhill, atau misalnya ada enduro tapi yang e-bike. Jadi itu saja dari satu mountain bike saja tipenya banyak, komunitasnya banyak. Terus ada yang berangkat dari misalnya paling gampang alma mater aja. Misalnya teman SMA, teman kuliah, terus ada komunitas yang berangkat dari perusahaan, corporate. Jadi menjawab pertanyaan itu tuh pasti ribuan sih sekarang, sangat banyak banget gitu dibanding dulu. Misalnya tadi kalau misalnya, tapi memang rata-rata kalau setahu saya, rata-rata mereka itu komunitas itu terbentuk berdasarkan tipe sepeda yang sama. Karena kan mereka biasanya melakukan goes bersama tuh, atau banyak orang bilang gobar, goes bareng gitu. Itu kan rata-rata mereka melakukan itu atas dasar kesamaan tipe sepeda yang mereka pakai. Misalnya tadi yang Mas Niko tanyakan, tadi yang saya jelaskan sedikit tuh mountain bike aja tuh banyak tuh, dari cross country, enduro, downhill dan lain-lain. Sepeda lipat pun banyak. Yang paling besar mungkin komunitasnya Brompton mungkin ya. Brompton tuh sangat besar. Itu mungkin komunitas sepeda lipat yang paling besar. Cuman brand-brand lain pun ada. Selain brand-brand lain yang memang tadi komunitas misalnya kantor A, dia punya komunitas seli sendiri. Dari komunitas seli sendiri di kantor itu juga ada komunitas Bromptonnya, ada road bike-nya. Jadi jenis sepeda ya itu jadi sebuah tipe komunitas. Terus juga mungkin tadi kesamaan apakah kantor dan lain-lain. Misalnya kayak road bike pun sekarang road bike juga sangat banyak. Jakarta aja mungkin ratusan lebih, Surabaya juga pasti sangat banyak. Itu biasanya kalau road bike, kalau yang saya lihat ya, dari sisi sebuah merek enggak, tapi biasanya dari teman sepermainan kalau road bike ini. Karena kalau road bike kan, kita kan pola bersepedanya tuh biasanya berpeleton kan dengan berbaris dua-dua, memanjang, menjaga jarak aman. Nah, itu biasanya orang menjadi komunitas sepeda pada saat mereka merasa sudah cocok. Cocok dari tadi tuh, dari speednya, dari tujuannya. Jadi yang latar belakangnya terbentuk sepeda itu banyak banget. Jadi kalau tadi tanya ada berapa banyak tuh banyak banget. Dan untuk kita sebutkan tuh wah banyak banget deh. Gitu. Tapi dari yang Mas Adit tahu, ada nggak ya komunitas dia terbentuknya pada saat pandemi ini, terus bertahan sampai sekarang, tapi mengarah ke profesional. Jadi maksudku gini, misalnya ada orang, aku pandemi nih biasanya, terus dia akhirnya main sepeda, komunitas terbentuk, nah ternyata sekarang jadi kayak mengarah ke profesional atau ikut-ikut pertandingan, ya seperti itu. Ada nggak Mas Adit dari yang terbentuknya pada saat pandemi ini kayak gitu? Ada. Komunitasnya. Ada sekali. Ya. Mungkin di Surabaya juga banyak, di Jakarta ada juga. Jadi pada saat pandemi ya terbentuklah komunitas-komunitas baru yang memang mereka merasa cocok satu sama lain. Nah,
dari yang cuman mungkin awalnya speednya sekian gitu, pada saat mereka baru memulai kan pasti speed sekian, nanti dari itu ada yang orang merasa kemampuan yang bertambah, ada yang tidak mau berambisi untuk misalnya, karena kan untuk meningkatkan kemampuan kan butuh waktu, tenaga, bener-bener harus serius, harus punya effort. Ada yang udahlah segini aja, tapi mereka solid, kompak gitu. Ada yang kompak juga tapi speednya pengen dinaikin terus, sehingga mereka lebih advance lagi. Dan itu juga ada menjadi komunitas tertentu, karena mungkin kalau Mas Niko pernah dengar, di Jakarta akhirnya banyak nih perlombaan-perlombaan yang memang tertutup secara, misalnya dia di loop ini, di tempat bersepedanya di sini. Betul. Nah itu ada perlombaan yang memang untuk penghobi lah kita bilangnya, bukan untuk atlet atau pro, tapi memang untuk penghobi. Tapi kalau kita lihat performance-nya pun ya sangat di atas rata-rata gitu, karena mereka sangat serius, dan kita ngeliatnya sih, kita sih wah apresiasi banget dan salut sih sama mereka, bener-bener dalam waktu yang cukup singkat bisa seperti itu, dan itu akhirnya jadi komunitas. Dan ya ada bener-bener yang saya lihat sampai dia bikin tim kecil ini isinya pembalap-pembalap muda, punya pelatih khusus juga, rajin mengikuti lomba, jadi memang ditekuni secara serius gitu. Ada latar belakangnya atlet ya? Bukan. Mereka bukan. Oh, oke. Bukan. Ada yang latar belakangnya penghobi, ada yang memang dia bisa dibilang memang punya bibit menjadi atlet, usianya pun masih muda. Jadi akhirnya benar-benar dibimbing sama si klub ini untuk menjadi atlet, atau juga nantinya akan menjadi pro yang memang secara performance sangat bagus, karena semuanya proper, karena semua dipersiapkan, ya sport science-nya juga masuk gitu, nutrition-nya masuk. Jadi sampai seperti itu sih keseriusan klub-klub ini kalau saya lihat. Berangkat dari komunitas akhirnya dibikin jadi kayak klub-klub profesional. Betul. Oke. Terus tadi kan Mas Adit sempat bilang komunitas sepeda di Indonesia, umumnya di Indonesia nih yang kita mau bahas nih, itu sangat banyak sekali ya. Jadi nggak cuma road bike, ada folding bike, sepeda lipat, mountain bike. Nah, aku sekarang nih pengen ke yang lebih spesifik nih, ke komunitas road bike. Jadi sebenarnya komunitas road bike ini seperti apa sih? Apakah ada gender tertentu nih yang baru terbentuk 2 tahun belakangan ini, ataupun ada kayak spesifik umur? Jadi selama pandemi ini banyak para penggiat yang umurnya mungkin masih muda ataupun yang udah 40 ke atas. Sebenarnya ada nggak sih spesifik gender atau spesifik umur yang baru terjun di dunia olahraga sepeda ini? Oke, kalau saya lihat untuk tadi karakteristik sebuah komunitas ya, kalau kita bicara tentang gender, tentu banyak grup-grup baru yang memang isinya female cyclist lah kita bisa bilang. Si female cyclist yang lebih banyak ibu-ibu ini pastinya Mas Adi. Iya, jadi memang kalau saya lihat apalagi di 2021 akhir itu memang ada beberapa komunitas-komunitas baru yang saya lihat yang memang beranggotakan female cyclist, dan mereka pun cukup serius gitu, maksudnya aktif seminggu misalnya 2 kali 3 kali. Ini mungkin yang saya lihat di Jakarta, cuman saya yakin di beberapa kota pun, kalau misalnya kita melihat dari salah satu komunitas pesepeda wanita paling pioneer ya, let's say kita bilang misalnya Women Cycling Community, WCC. WCC aja pada saat akhir 2019 aja sudah mulai membuka banyak chapter di setiap kota gitu. Jadi dari indikasi itu aja bisa kita lihat bahwa memang animonya ini besar banget nih. Bahkan dari kaum perempuan tuh besar banget, mereka ingin bersepeda dan mereka ingin punya wadah yang memang mungkin khusus wanita, karena kan mungkin mereka akan lebih nyaman kalau misalnya bersepedanya sama-sama dengan wanita gitu kan. Jadi kalau saya lihat itu sih bagus banget ya, karena ya nanti akan bisa menjadi
apa namanya yang kita bilang nanti mungkin akan bisa menjadi lebih banyak lagi yang termotivasi nih dengan ini aja ada gitu kan, kenapa kita enggak gitu. Nah mungkin nanti yang younger generation-nya juga jadi berpikiran ke sana gitu. Nah tadi ini juga mungkin nanti relate dengan yang tadi pertanyaan yang ada nggak sih kelompok umur tertentu. Sebenarnya kalau saya lihat kalau misalnya si komunitas sepeda ini yang berangkat dari kelompok umur, saya lihat ada, tapi justru kalau yang kelompok umur ini saya melihatnya beberapa komunitas yang memang sudah lama berada gitu, mungkin sebelum saya main sepeda atau saya terjun di industri ini, si komunitas ini tuh udah ada. Jadi grup-grup ini yang akhirnya menjadi grup-grup kecil yang memang sudah berdiri lama. Tapi kalau si grup-grup baru, yang misalnya kita bilang yang anak-anak muda gitu, bisa jadi cyclist muda ini memang ada juga, tapi mereka biasanya sih terbentuk berdasarkan cocok nih speednya nih gitu. Terus juga omongannya cocok, lebih klop. Terus juga mereka mungkin ya tadi itu dengan speed itu, dengan group ride yang mereka lakukan. Jadi kalau saya sih ngeliat lebih karakteristiknya lebih ke arah sana. Tapi kalau kelompok umur ya ada, tapi mungkin tidak menjadi dasar bahwa itu menjadi sebuah komunitas dengan kelompok umur tersebut. Kalau aku sih so far ya coach ya. Kalau saya sih Mas Niko so far sih saya belum melihat sih kalau kelompok umur. Gitu. Mungkin ada ya, mungkin ada, tapi ya bisa jadi memang ada gitu. Karena sekarang banyak banget gitu. Oke. Aku nih pengen tahu lebih dalam lagi nih Mas Adit. Tadi kan Mas Adit bilang ada spesifik gender yang mulai kelihatan lebih dominan. Contohnya tadi female gender. Nah, aku pengen tahu nih, aku penasaran banget. Sebenarnya cewek itu kan lebih susah untuk melakukan aktivitas outdoor nih. Contohnya ya karena mereka tahu ya aktivitas outdoor ini kan sangat berhubungan dengan kulit ya. Jadi biasanya nih komunitas female ini lebih sedikit rewel ya. Aduh, aku takut hitam lah, takut kulitku kusem lah. Tapi malah terbalik dengan kondisi sekarang ini, malah lebih banyak wanita-wanita yang mulai menggilai olahraga sepeda ini. Kira-kira kenapa sih yang bikin mereka akhirnya mengesampingkan semua itu, yang takut hitam, takut ini, dan mau melakukan aktivitas outdoor bersepeda di luar nih. Dan berjam-jam lagi ya, sampai siang setahu malah keluar kota. Sampai mereka udah nggak takut belang lagi, udah nggak peduli nih Mas Adit sepertinya. Belang sepeda, baju sepeda. Ya, kalau untuk pertanyaan itu mungkin ini pendapat saya ya. Kalau saya sih ngeliatnya gini, balik lagi tadi mungkin motivasi awalnya mereka itu mau mencoba bersepeda karena memang pada saat awal-awal sepeda ini menjadi tren, menjadi sebuah lifestyle, orang melihat bahwa ini sudah menjadi tren atau gaya hidup, tapi dengan juga banyak benefitnya. Tadi misalnya dengan ya pasti kan kesehatan kan, mereka jadi lebih sehat gitu, Terus kalau saya lihat sih satu dan lain hal tadi dorongan dengan adanya komunitas-komunitas yang memang bisa menjadi wadah teman-teman pesepeda wanita atau female. Jadi mereka juga jadi lebih termotivasi bahwa ada seperti ini. Terus yang ketiga sih yang saya lihat juga karena memang rata-rata yang saya temukan karena memang suaminya bersepeda. Jadi awalnya suaminya dulu nih bersepeda nih. Iya, itu banyak. Jadi cyclist yang couple suami istri ini banyak banget. Jadi awalnya suaminya sepeda dari Sally, terus juga istrinya ikut main Sally, terus pada saat suaminya main road bike banyak istri yang memang awalnya agak ragu untuk masuk ke road bike karena road bike ini awalnya kan sangat ya kita bisa bilang bersepeda di jalan raya dengan speed yang kencang. Maksudnya bukan kencang lah, di atas rata-rata. Lebih kencang dibanding sepeda lipat lah bisa dibilang. Sehingga ada kekhawatiran mengenai faktor safety, handling, gitu. Apalagi untuk mereka yang baru mulai bersepeda. Cuman pada saat akhirnya mereka nyaman dan mereka melihat banyak role model yang ini bisa, itu bisa. Terus juga para public figure juga rata-rata banyak yang bersepeda. Sehingga dengan adanya public figure yang wanita bersepeda ini, mereka juga ikut termotivasi jadinya kan. Itu yang akhirnya mungkin menurut saya salah satu faktor yang sangat
berpengaruh yang menjadikan mereka percaya diri untuk mencoba gitu. Nah, pada saat mereka mencoba, itulah prosesnya dimulai gitu. Dari mulai awalnya, takut hitam apa, pakai sunblock segala macam. Makin lama kelamaan, ya mereka akhirnya lebih jatuh cinta terhadap olahraganya. Walaupun akhirnya tetap sih pakai sunblock, atau mungkin mereka akhirnya melakukan perawatan kulit, let's say yang lebih besar effortnya. Tapi mungkin karena memang sudah jatuh cinta sama olahraga ini, iya. Jadi akhirnya jadi sports enthusiast. Saya ada salah satu teman yang saya tahu banget dari mulai dia bersepeda, si teman saya ini, sampai akhirnya dia benar-benar menyukai olahraga ini, sampai dia sekarang menurut saya sih sangat salut sama dia. Dia sampai sekarang menurut saya nih menjadi salah satu teman saya yang saya lihat perubahannya sangat luar biasa dari pertama mulai sampai kemarin dia itu baru menambahkan Audax 600. Wow. Cepat banget prosesnya, dan dia secara performance di atas wanita rata-rata, bahkan di atas laki-laki. In average penghobi ya. Saya sih sangat salut banget sama dia. Maksudnya saya benar-benar melihat prosesnya gitu, dari awal dia mulai, dari dia nanya-nanya sepeda ke saya kasih brief tentang, sepeda lo seperti ini loh, milih sepeda seperti ini, gini-gini, kamu saya gini-gini, kebutuhannya seperti ini. Akhirnya milih sepeda, dan dia akhirnya terima kasih juga, dia percaya terhadap brand kita, terus dia pakai sampai sekarang. Dia benar-benar ya itu tadi, benar-benar cinta sama olahraganya. Tapi memang ya rata-rata mereka yang pakai perlengkapan misalnya arm sleeves gitu, yang untuk melindungi tangan, terus pakai bib yang panjang, atau pakai leg warmer lagi untuk melindungi kulit kakinya. Ya itu memang, itu tadi saya bilang, mereka ada yang mengeluarkan effort lebih untuk tetap nyaman di olahraga ini yang mereka cintai. Ada juga akhirnya yang udah cukup sunblock segala macam, as is, mereka terjun. Jadi ya itu sih Coach, luar biasa sih. Ini sih saya sih beberapa tuh salut tuh, bener-bener. Ya itu yang salah satunya sampai kemarin di Audax 600 nya performance-nya bagus. Gitu, Coach. Ya, aku juga sempat berpikir sih, mungkin nggak cuma itu aja ya Mas Edi. Mungkin karena sekarang dengan banyaknya jersey, premium jersey yang didesain dengan sedemikian rupa sehingga bisa menarik. Terus banyak sunglasses yang bagus, sepeda yang cakep juga. Itu jadi akhirnya menjadi suatu gabungan dari sport dan fashion. Jadi mungkin mungkin di situ juga mungkin akhirnya yang jadi female gender ini tertarik karena nggak cuma olahraga aja, maksudnya kita juga bisa mempercantik diri, terus habis itu kita bisa kelihatan keren, dan ya tentunya yang utama yang tadi yang Mas Adit bilang, mungkin dari karena dengan semua itu plus kita dapat benefit badan jadi sehat, jadi kenapa enggak satunya dalam satu package ya. Makanya kita lihat di Instagram. Ya, mungkin saya tambahin dikit. Mungkin tadi kalau misalnya kita bicaranya tentang apparel atau merchandise, itu sih benar sih Mas Niko atau Coach Andi, itu benar-benar salah satu gimmick atau betul banget. Itu benar-benar ya itu apa ya, kalau saya lihat ya industri apparelnya sendiri meledak di tahun 2021. Industri apparel Indonesia tuh mengalami tren yang hampir sama dengan industri sepedanya. Jadi setelah industri sepeda meledak dan berjalan seperti ini, industri apparelnya meledak. Itu di 2021. Benar kata Coach Andi, pada saat si female cyclist ini mulai turun. Itu mereka lebih memperhatikan lah dibanding kita yang cowok kan kadang-kadang udah pakai goes gitu kan. Nah memang mereka lebih detail mungkin ya kalau kita bisa bicara. Terus ya satu sih yang kalau saya lihat sih salah satu yang cukup menarik menurut kita, itu semua tuh sebenarnya tidak bisa terjadi kalau tidak dibungkus oleh teman-teman yang cukup berjasa. Itu adalah teman-teman fotografer kalau menurut saya. Betul. Itu ada faktor lagi. Itu baik di Surabaya ya Mas Niko ya. Baik di Surabaya, di Jakarta, di Bandung. Teman-teman fotografer yang turun ke jalan mengabadikan semua momen kita bersepeda
lari itu sih jasa mereka sih luar biasa sih, luar biasa. Mereka Dan sudah ada benar-benar spot-spotnya itu. iya gitu. Jadi mereka Betul. benar-benar Orang sudah tahu. udah hafal. Jadi Ya udah mereka hafal. Jadi kalau tanjakan udah ada nih, wah udah gaya pokoknya. udah siap-siap buat diri, udah siap-siap buat diri. Jadi Betul. emang mereka tuh menjadi motivasi beberapa orang, bukan beberapa orang yang mungkin banyak pesepeda juga. Oh, besok saya mau sepedahan, rutenya inilah, titik fotografer ini, pakai bajunya ini gitu. Jadi itu yang menjadikan apa ya, semua ini dipresentasikan dengan sangat bagus kalau menurut saya ya. Dan itu yang akhirnya orang lihat, apalagi sekarang dari media Instagram kan semua bisa ngelihat kan, melihat. Jadi oh, timbullah keinginan, atau misalnya oh pengen coba inilah, pengen pakai baju yang ini. Jadi ya itu benar, itu juga salah satu motivasi sih kalau menurut saya. Baik, Tuh. baik. Dan semua juga aku lihat orang-orang top itu juga di Instagramnya pada banyak fotonya ya sepedaan semua. Jadi aku rasa itu menular juga sih ya. Ya. Apalagi ya sosial media di zaman sekarang ini sangat powerful ya. Jadi orang-orang bisa saling lihat sosial media si A, si B, si C. Jadi menjadi salah satu marketing yang sangat kuat banget gitu. Oke, Mas Adit, Coach Nikos, sepertinya aku harus cut dulu, kita harus break dulu, dan sebentar lagi kita akan sambung lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi. Siap. Oke, Mas Adit. Ini kita menyambung jawaban Mas Adit tadi. Kalau Mas Adit lihat sendiri, sebenarnya fasilitas bersepeda di Indonesia ini, mungkin di Jakarta yang Mas Adit sering lihat, itu memenuhi standar nggak Mas Adit? Ketika yang kayak tadi Mas Adit bilang ada komunitas, contohnya mereka itu kan speed-nya tinggi semua. Nah, dengan kecepatan mereka tinggi, sepeda mereka juga mungkin aero dan lain-lain, nah itu fasilitasnya memenuhi nggak kalau di Indonesia nih, Mas Adit? Sebenarnya kalau tadi terkait fasilitas di fasilitas umum ya, untuk teman-teman pesepeda, kalau kita bicara memenuhi, ada berbeda-beda persepsi menurut saya nih, menurut saya ya. Karena kalau kita bicara untuk teman-teman kita bicara dari teman-teman yang commuting aja, yang untuk kerja, yang selalu jadi percontohan, bukan percontohan, yang mungkin yang paling terlihat kalau dari saya mungkin yang di Jakarta. Di Jakarta memang ada beberapa sudah dibikin lane sepeda untuk commuting, cuman memang masih belum mencukupi atau memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena lane sepeda itu juga hanya ada di beberapa titik tertentu. Gitu, di beberapa titik tertentu. Terus ya kalau kita bicara fasilitas secara keseluruhan kan, apakah ada park and ride gitu, maksudnya untuk tempat parkir bersepeda yang aman, misalnya untuk orang teman-teman yang commuting yang mau pakai kereta atau mass transportation aja, misalnya pakai kereta atau dan lain-lain, apakah di stasiun kereta itu ada parkiran yang layak dan aman? Karena kan kadang-kadang yang kita lihat, oh parkiran ada cuman sekedar parkiran gitu. Tapi beberapa tahun terakhir sih sudah jauh lebih baik ya. Maksudnya parkiran sepedanya juga benar-benar disediakan gitu. Terus jalur sepedanya juga sudah rapi. Tapi kalau kita bicara tadi misalnya pertanyaannya Mas Niko, untuk pesepeda yang road yang bersepeda dengan kecepatan tinggi dan di jalan raya, ya tentu kalau menurut saya sih tidak akan pernah aman kalau mereka bersepeda dengan kecepatan tinggi di jalan raya, di mana di jalan raya itu ada pengguna jalan lainnya. Tapi dari sisi kita sendiri, teman-teman pesepeda, kita juga sadar atas hal itu, dan secara tanggung jawab akhirnya kita memang melakukan itu di jam yang lebih pagi lagi, di saat pengguna jalan lain belum menggunakan jalan ini gitu. Jadi kalau menurut saya akhirnya balik lagi ke pelaku olahraganya masing-masing nih, pelaku olahraganya gimana caranya ya kita bisa melakukan hobi dan aktivitas yang memang kita butuhkan, tapi juga kita benar-benar memikirkan kita tidak bisa mengganggu pengguna jalan lain, atau kita ya kehadiran kita menjadi apa namanya ya tidak menguntungkan bagi pengguna jalan lain, kan semuanya harus synchronize dengan baik kan. Jadi yang saya lihat akhirnya teman-teman yang di
dalam kota atau di Jakarta itu juga mereka akhirnya pergi bersepedanya lebih pagi. Atau sekarang kalau kita bicara sepeda road bike tadi dengan kebutuhan tertentu, misalnya untuk speed sekian, akhirnya memang kita lihat ada, kita biasanya bilangnya loop ya. Jadi loop atau loop itu misalnya ada di beberapa titik di Jakarta, tidak hanya di Jakarta doang. Jadi ada juga yang di daerah-daerah suburban seperti misalnya Bintaro untuk Tangerang Selatan, atau misalnya Mozia, ada juga Pantai Indah Kapuk gitu. Itu daerah-daerah yang notabene daerah residensial, tapi mereka mempunyai rute atau mempunyai jalan yang mumpuni untuk road bike, cukup steril, cukup aman, tidak bersinggungan dengan pengguna jalan lainnya, sehingga pada saat kita menggunakan jalur itu dengan kecepatan tinggi dan berpeloton atau juga dengan grup ride, itu jauh lebih aman gitu, jauh lebih aman dan juga bisa lebih maksimal juga olahraganya. Itu sih, jadi akhirnya itu yang menjadi pilihan sih menurut saya, dibanding misalnya kita harus mensyaratkan fasilitas tertentu agar kita bisa melakukan olahraga itu di jalan yang tadi jalan umum, malah nantinya akan membahayakan. Lebih baik kan kita melakukan di tempat atau waktu yang memang tidak membahayakan atau tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Itu paling kalau menurut saya. Jadi jamnya itu dibikin lebih pagi supaya memang lebih aman, jadi bisa saling bagi-bagi ya. Betul. Ya. Betul. Ada beberapa peloton sekarang mulainya sangat pagi, ada yang mulai jam 5, ada bahkan yang mau long ride mulainya lebih pagi lagi gitu. Jadi memang mereka memposisikan ya udah deh, kita supaya sama-sama nyamannya, kita sama-sama menghargai sama pengguna jalan. Jadi ya karena kita, ya itu tadi kalau saya lihat sih semuanya sih motivasinya memang karena kita sangat mencintai olahraga ini. Jadi ya udah deh, kita nggak ada masalah nih, kita tidur dengan sangat cepat di hari sebelumnya, bangun dengan sangat pagi di hari itu, dan melakukan aktivitas itu dari pagi banget. Jadi sudah menjadi habit beberapa teman untuk melakukannya seperti itu, kalau menurut saya. Oke. Ya, jadi aku tadi sempat nangkep ya. Jadi sebenarnya itu adalah pintar-pintarnya kita untuk menggunakan fasilitas yang ada ya. Jadi contohnya, maksudnya fasilitas memang ya nggak semua. Kalau kita memang ngomong untuk benar-benar harus steril untuk sepeda, kan kita nggak mungkin dapat ataupun punya fasilitas yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih ke edukasi kepada individunya masing-masing untuk bagaimana memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga kita bisa bersepeda dengan baik dan nyaman ya, seperti itu ya Mas Adit ya. Jadi kembali lagi tentang edukasi dari para cyclistnya sendiri. Ini kan sekarang ini banyak cyclist baru lah ya, jadi lebih banyak cyclist newbie daripada cyclist yang benar-benar udah terbiasa di jalan raya. Nah, menurut Mas Adit ini bagaimana tanggapan Mas Adit sendiri nih sebagai Head of Marketing Business Development Cervelo? Apakah perlu adanya edukasi tertentu dari, mungkin nggak cuma dari klub komunitas itu sendiri, mungkin lebih kita naik lagi ke brand dari sepedanya sendiri kayak Cervelo, ada nggak sih planning untuk memberi edukasi bagaimana cara kita bersepeda yang baik tanpa mengganggu pengendara kendaraan yang lain yang memakai jalur yang sama. Terus bagaimana para newbie ini atau pemula ini bisa tahap demi tahap untuk lebih mengenal nggak cuma bersepeda di jalan raya, tapi juga bagaimana memilih sepeda, bagaimana nanti mengukur performa dia. Karena yang saya lihat dari penghobi ini bisa tiba-tiba jadi ke tahap yang lebih serius lagi. Jadi menurut Mas Adi, kira-kira edukasi, seperlu apakah edukasi yang harus diberikan kepada para pemula? Oke. Kalau dari sisi saya sih sebenarnya edukasi tentang ya bagaimana kita memulainya, terus setelah kita memulai kan pasti kita bagaimana kita memilih segala sesuatu yang dapat mendukung kita di olahraga ini. Terus setelah memulai kita melakukannya, setelah melakukannya apakah kita akan ke tadi yang Coach bilang, apakah kita akan lanjut ke tahap yang lebih serius,
atau seperti apa. Nah tentu kalau dari sisi kita sebagai salah satu pemegang merek ya, sebagai pemegang brand Cervelo, kita selalu melakukan itu tidak hanya kepada teman-teman yang menggunakan brand kita, tidak hanya ke teman-teman yang menggunakan Cervelo, karena dari sisi kita, karena memang aku sangat-sangat melihat bahwa di manajemen kita ini, kita hampir semua itu pecinta olahraga ini, benar-benar suka banget sama olahraga ini, sehingga edukasi atau misalnya brainstorming yang kita lakukan tuh tidak hanya kepada teman-teman pesepeda yang menggunakan brand kita, tapi semua pesepeda yang kita ketemu, yang kita bisa ngobrol bareng, kita diskusi bareng, atau misalnya pada saat saya sedang di toko, atau misalnya kita lagi ada meeting di toko, terus kita ketemu sama let's say customer datang, dia baru mau nanya pun, itu kita sebisa mungkin kita kasih introduction yang layak lah. Bagaimana how to start, paling gampang how to start, how to choose your bike, your first bike, gitu. Yang sepeda yang akan mereka gunakan nanti, apakah dalam jangka pendek, jangka panjang, atau seperti apa. Ya. Itu yang selalu kita edukasi, karena kita pengen teman-teman yang mau mulai sepeda ini merasakan seperti yang kita rasakan gitu. Pada saat mereka masuk ke olahraga ini, mereka menentukan pilihan-pilihan yang akhirnya mereka jalankan, itu tidak ada yang disesali gitu. Itu mereka happy menentukan pilihan itu, menjalaninya juga happy, sehingga mereka menjadi pesepeda-pesepeda yang all out lah, yang benar-benar suka olahraga itu. Itu sih sebenarnya dari kita. Jadi tadi dari langkah awal kita biasanya ketemu di toko, atau kita ketemu dimanapun. Pasti yang langkah awal yang kita sarankan adalah pada saat memilih sepeda, yang paling penting adalah size-nya harus benar, dan tipe yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Contoh, kita mungkin bahas ini dulu satu ya. Size yang harus benar, biasanya paling gampang adalah size sepeda itu kita tentukan dari, kalau dari yang secara advance banyak sebenarnya. Teknologi-teknologi yang lebih advance, atau misalnya dengan pola-pola bike fitting, tapi itu banyak sekali. Cuman paling simpel gitu kan, kita tidak bisa, oh iya ini, yuk kita cek dulu bawah sini. Tapi paling simpel adalah kita tentukan berdasarkan tinggi badan, dan biasanya selain tinggi badan, yang kita lihat faktor lainnya yang mempengaruhi size sepeda adalah tinggi insimnya. Ya. Tinggi insimnya ya, jadi insim itu kan panjang kaki yang dari pangkal paha sampai ke bawah. Ya. Itu kan yang kita ukur untuk insim. Sehingga dari situ kita bisa lihat nih, kebutuhannya seperti apa sih, size-nya berapa gitu, size-nya dia. Nah, dari sini baru dari situ kita tanya nih, dia kebutuhan bersepedanya apa? Apakah roadnya seperti apa misalnya? Dia tinggal di kota Jakarta misalnya, atau dia tinggal di Surabaya, atau dia tinggal di Bandung, atau dia tinggal di Malang, di Bogor. Nah, biasanya karakteristik tempat dia tinggal dan day to day dia bersepeda itu menjadi juga masukan kita untuk dia memilih line up yang mana. Gitu. Karena sepeda ada beberapa line up kan, ada yang memang untuk datar, ada yang untuk menanjak, ada yang untuk gravel. Sekarang kalau di road itu ada yang genrenya baru lagi nih, gravel gitu. Ada yang memang untuk triathlon atau TT bike atau time trial bike. Jadi biasanya kita tanya dulu nih, dari tadi kita udah bisa tahu, oh tingginya kira-kira size sekian Kak. Terus, oh saya tinggalnya di Jakarta, cuman saya mau nyari sepedanya yang untuk menanjak. Pasti kan kita akan rekomendasikan sepeda yang let's say all round atau climbing bike. Atau misalnya dia tinggal di Jakarta, cuman maunya main gravel, atau satu sepeda yang memang bisa dipakai di gravel juga, bisa dipakai road, pasti kan kita akan suggest sepeda gravel. Biasanya dari situ dulu introduction-nya. Nanti dari situ baru langkah selanjutnya, misalnya apa nih setelah memilih sepeda, udah pilih, size-nya udah bener, tipenya udah pas, tapi misalnya kurang nyaman, misalnya sakit kah, atau kesemutan kah, atau apa. Nah itu ada namanya fase yang kita sarankan untuk melakukan bike fitting. Ya, jadi bike fitting itu juga, bike fitting adalah proses customisasi ya, personalisasi dari setiap sepeda ini sehingga nyaman atau juga tepat guna untuk pemakainya. Jangka panjangnya apa ya, menghindari cedera, olahraganya pun juga si bersepedanya emang akan bisa lebih dinikmati, karena si sepeda itu kita set up, kita personalisasi berdasarkan dengan body posture si pesepedanya dari situ gitu. Terus naik dari situ udah mulai suka, sepedanya udah enak, makin kenceng segala macam. Nah balik nanti yang coach selalu bilang juga,
nutrisinya mesti dibenerin. Pola nutrisi, pola istirahat, nanti lebih advance lagi misalnya pola training plan. Langsung kalau pola training plan saya kode-kode coach Andi Wibowo misalnya, coach ini gitu. Jadi panjang fasenya dari mulai dia memilih sepeda, kita kasih advice, bike fitting, nutrisi, rest, terus udah mulai ikut-ikut event, aduh nggak sukses nih, gini, program latihan lah. Ada yang dari pilih sepeda itu, nyoba, Mas aku background-nya kan lari nih, aku nyobain triathlon, boleh nggak? Nah kalau itu kan biasanya genrenya ke triathlon gitu, jadi ya itu sih, kalau kita sih selalu seperti itu sih, jadi maksudnya dari tahapan awal sampai dia next step-nya apa nih, gitu. Dan di kondisi sekarang, dulu kita melihat proses itu dilakukan bertahun-tahun gitu. Tapi dengan kondisi sekarang tuh banyak yang dari mulai mereka udah tahu mereka mau kemana gitu. Aim-nya seperti apa tuh banyak. Jadi ya itulah. Oke. Gitu. Yang saya mau tanya nih Mas Adit, kalau misalnya gini, ini contohnya, saya habis beli misalnya sepeda contohnya size M gitu. Saya fitting, karena menurut Mas Adit itu kan kayaknya penting banget, atau enggak kita bisa cedera ya fitting bike. Nah misalnya saya ganti brand nih misalnya, dari misalnya brand A, saya ganti brand B, pertanyaannya apakah semua size, contohnya semua size M sepeda itu sama, dan misalnya anggap sama, saya sudah fitting bike di contohnya road bike, saya ganti, anggap sama nih brandnya misalnya Cervelo gitu, road bike, terus saya ke TT, apakah sama aja fittingnya atau gimana nih? Kalau menurut Mas Adit gimana? Kalau menurut saya dan berdasarkan data sih yang jelas, dan berdasarkan pengalaman kita yaitu berbeda sih Mas Niko. Jadi sebagai contoh, jangankan ke tri-bike misalnya tadi, pilihan sepeda pertamanya Mas Niko misalnya di brand yang sama, let's say Cervelo, cuman waktu itu Mas Adit, aku sepeda pertama maunya yang datar nih, aku mau ngebut pokoknya yang all out datar, oke. Kita pilihin varian sepeda aero yang paling tinggi misalnya. Mas Niko pakai. Posisi sepeda aero itu pasti cenderung lebih menunduk. Karena sebisa mungkin posisi badan dan sepeda itu se-aerodinamis mungkin, sehingga pada saat dikendarai atau dipacu dengan kecepatan tinggi, dia tetap bisa efektif karena kan aero. Semua fitur sepedanya kan juga aero. And then Mas Niko bilang, Mas, aku lagi suka nanjak nih. Aku mau sepeda yang nanjak dong. Datanglah sepeda yang nanjak. Nah, apakah fitting Mas Niko di sepeda aero ini bisa dengan plug dimasukin ke sepeda nanjak? Tentu beda, karena kebutuhannya pun beda gitu. Kalau nanjak tuh si sepedanya harus bisa tetap agresif di posisi menanjak gitu. Dan rata-rata, nggak tahu Coach Andi mungkin juga bisa koreksi saya, kalau pada saat posisi menanjak, apakah posisi nunduk dengan full aero itu lebih efektif, atau sebenarnya posisi menanjak itu beda lagi pada saat kita melakukan attack atau performance di nanjak gitu. Kalau saya sih yang saya pahami mungkin beda ya Coach ya. Betul. Gitu. Nah, jadi sesimpel itu sih Mas, itu masih satu brand, terus size-nya misalnya masih sama nih, misalnya sama-sama pakai size-nya sama, itu pasti nanti fitting-nya beda. Misalnya di brand yang aero bisa jadi stem-nya misalnya pakai 120 atau 110 karena butuh lebih aero, lebih nunduk. Bisa jadi pada saat pakai sepeda yang nanjak size 51 tapi stem-nya mungkin 100 gitu. Dan derajat kemiringan handlebar-nya juga lebih beda. Nah, itu simple things atau small things yang matter most gitu, yang memang pengaruhnya cukup banyak gitu. Dan itu biasanya ya benar-benar dibedah atau misalnya dianalisa semua pada saat proses bike fitting. Jadi ya kalau menurut pemahaman saya dan pengalaman yang sudah kita lakukan, fittingnya pun pasti berbeda. Gitu Mas. Gitu ya. Nah, apalagi brand sepedanya beda gitu. Maksudnya brand sepedanya beda karena setiap brand pun mereka mempunyai ukuran, geometrinya beda-beda. Misalnya, dan penggunaan sizing sepeda juga beda-beda. Misalnya kita di Cervelo kita pakai angka. Jadi 48, 51, 54, 56, 58, di beberapa tipe ada yang 61 paling besar. Gitu. Nah, 48 itu size range-nya ada tuh dari tinggi sekian sampai tinggi sekian. Rata-rata tadi saya bilang, makanya kan kita butuh tahu tinggi badan seseorang, karena dari brand reference-nya sekarang mungkin sudah tidak
plug dicantumkan ya reference tingginya berapa, karena tadi kita mesti lihat insim juga. Cuman kita biasanya bisa mengira-ngira, let's say misalnya sepeda aero misalnya S5 48 itu rata-rata 153, 155 sampai 167, 168 gitu. Itu dengan catatan kita mesti tahu tinggi insimnya gitu. Nah, itu misalnya untuk si S5 misalnya. Nanti yang size 51-nya ada lagi reference tingginya berapa sampai berapa. Gitu. Jadi dari situ pun nanti misalnya kita loncat ke brand lain cara pengukurannya beda. Ada yang start di 44, 47, 50, terus 52, 54, 56. Jadi itu ada yang 44-nya sama, 47 sama, tapi langsung ke 49, ke 52 itu juga ada. Ada yang pakai huruf XXS, XS, SML. Itu pun hitungannya beda. Jadi tadi yang Coach Adi bilang, jadi geometrinya beda-beda. Jadi nggak bisa kita berpatokan sama. Berasumsi bisa, cuman untuk lebih detailnya sih, atau untuk lebih personalize-nya lagi agar kita bersepedanya nikmat, tentu harus ada proses yang kita namakan bike fitting sih. Kalau kita sih yakin dengan hal itu, karena emang satu orang kan invest di olahraga ini tidak sedikit, jadi kita pengen investasi yang mereka keluarkan itu bisa mereka nikmati secara maksimal tentunya, gitu Mas Niko. Oke sih ya, cukup nangkep sih Mas Adit. Terus yang saya mau tanya nih Mas Adit, kalau menurut Mas Adit ini kenapa ya? Saya orang awam Mas Adit ya. Kalau saya lihat di toko sepeda itu, harga-harga sepeda itu kan, kalau kita bandingin sama motor ya, kadang ya motor balap sekalipun, ya yang punya teknologinya mesin gitu, ada mesin. Nah itu harganya bisa berlipat-lipat gitu loh. Seperti itu. Apalagi wheel set dan lain-lain. Nah, itu kenapa Mas Adit? Kalau menurut Mas Adit? Kalau saya ngeliat ya mungkin ya. Kalau teman-teman kan mungkin ngeliatnya dari teknologinya apa gitu di sepedanya. Ya, betul. Jadi mungkin kalau teman-teman kan melihat sisi pricing itu dari sisi yang kok sama-sama wheelset tapi kok yang satu harganya sekian, yang satu harganya sekian gitu. Ya. Sama-sama kendaraan roda 2 misalnya, yang satu masih pakai ini, yang satu teknologinya udah injeksi apa-apa, harganya seperti nah. Tapi kalau dari sisi kita sendiri, semua teknologi atau misalnya feature yang diciptakan di sebuah sepeda ini, apalagi kalau kita bicara sepeda premium, itu kan kita sudah melalui research untuk safety-nya, terus untuk ini sebuah kendaraan yang dipakai sama kita pesepeda untuk di jalan raya untuk melakukan performance dengan material yang memang bisa dibilang beda. Jadi karbon yang mungkin kita pakai di sepeda, terus barang-barang misalnya bautnya, bolts-nya, terus juga let's say misalnya untuk shifting-nya, grip set-nya itu material yang dipakai itu berbeda gitu. Jadi material yang dipakai itu tidak serta-merta ini kan kelihatan, ini kan kendaraan bermotor gini-gini, sedangkan ini kendaraan sepeda. Cuman kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu materialnya, resource-nya, terus segi safety bahwa si sepeda ini juga dipakai di jalan raya, dipakai di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor, maka safety-nya, durability-nya juga kan harus dipertimbangkan. Jadi fitur-fitur itu sih saya lihat yang memang menjadikan si sepeda ini bukan barang yang dengan sangat simpel bahwa kok mahal ya, memang karena teknologi yang dikembangkan dan material yang dipakai di industri sepeda ini, khususnya sepeda premium itu memang semuanya sudah didesain dan memang sudah kita develop sedemikian rupa menjadi memang seperti ini sih dari segi presentasi dan juga dari segi performance-nya. Ya. Kalau aku bisa ngasih tambahan ya, mungkin kenapa harga sepeda bisa lebih mahal daripada harga motor, karena begini, jadi aku tuh dulu sempat mau tes aerodinamik, jadi di wind tunnel. Jadi untuk tes di wind tunnel, untuk 1 jam itu dikenakan biaya sekitar 10 juta. Nah, kita sekarang bayangkan aja untuk membuat 1 frame itu dibutuhkan berapa kali tes di wind tunnel. Dan mereka nggak mungkin ngedesain satu frame ini udah langsung jadi, begitu masuk wind tunnel,
oh oke, ini langsung lolos. Pasti mereka akan melalui beberapa proses, karena kita ngomong soal ini road bike, race bike ya, jadi untuk performa. Jadi mereka pasti akan melakukan riset sedemikian rupa sehingga terbentuklah dan jadilah satu sepeda yang layak untuk dijual dengan tingkat performa yang tinggi. Jadi mungkin itu menjadi salah satu kenapa cost sepeda ini kok mahal banget gitu. Kalau di sepeda motor mereka cuma tes oke, safety, habis itu balance nggak oleng dan bisa jalan steady, udah that's it. Tapi untuk road bike mereka butuh benar-benar, karena 1 detik pun berpengaruh di sepeda, dan 1 kilogram berat extra weight itu berpengaruh di sepeda. Mungkin itu juga menjadi salah satu kenapa harga sepeda lebih mahal daripada harga sepeda motor. Iya. Karbon-karbonnya apa sama ya? Ini kan saya awam ya. Jadi apakah karbon kita kan lihat maksudnya brand dari Cina sampai yang dari mana-mana, semua mereka bilang kan karbon ya. Karbonnya sendiri itu sama atau enggak ya? Maksudnya dari brand yang mahal atau yang brand murah, karena mereka semua bilang ya karbon gitu. Itu apa sama ya? Tentu berbeda sih Mas, karena si karbon itu juga setahu saya itu ada spesifikasinya, dari karbon yang memang serinya bawah sampai karbon yang high spec lah, bisa kita bilang. Karena tadi kan yang saya bilang di awal kan, ya itu semua karena tadi itu kita sudah melalui proses research and development yang cukup panjang gitu. Jadi tadi dari segi pemilihan bahan, pemilihan material, feature, itu kan yang tadi berpengaruh juga ke end result-nya nih si sepeda ini nih. Let's say sepeda dengan tipe seperti ini, semuanya serba pipih, dia bisa melawan atau bisa mereduce si turbulence. Ini karakteristik sepeda aero ya. Dia bisa mereduce si turbulence sekian persen, tapi dia tetap masih nikmat dikendarai gitu. Maksudnya masih bisa agresif, masih ada nyamannya. Karena kalau misalnya tadi yang benar yang Pak Sawi bilang, proses research and development kayak di wind tunnel aja tuh, oke, udah aero di wind tunnel. Cuman ternyata begitu diaplikasikan ke jalan, keras nih, stiff, sehingga badan sepedanya sakit. Nah itu kan juga nggak bisa gitu. Itu juga itu yang bagian dari research and development. Nah, karbonnya juga itu yang berpengaruh. Jadi makin dia bagus material karbonnya, makin kuat, dan dia makin ringan juga. Jadi, let's say teknologi frame tuh setiap pengembangan model baru biasanya dia came up with lighter weight, jadi dia pasti lebih ringan, lebih stiff juga. Karena kalau dengan teknologi yang lebih stiff atau lebih kaku itu, si transfer power dari si pesepeda ke sepedanya jauh lebih efisien. Gitu. Iya. Jadi itulah fitur-fitur seperti itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan ya the whole proses itu menjadikan ini loh sepeda premium atau misalnya sepeda yang di kelas atas tuh memang seperti ini gitu, dari sisi harganya, dari sisi fiturnya. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Baik. Ini pembicaraan udah semakin spesifik nih. Jadi tadi kan Mas Adit sempat bilang bahwa tipe orang berbeda-beda ya. Ada yang suka flat, ada yang suka climbing. Nah, sedangkan kita lihat di Cervelo ini range sepedanya itu cukup banyak. Nah, Mas Adit boleh jelasin nggak detail-detail seberapa banyak sih tipe sepeda yang Cervelo punya, dan apa sih kelebihan dari tipe-tipe sepeda tersebut? Boleh banget. Ini kita berangkat dulu dari brandnya. Jadi si Cervelo ini kita brand sepeda yang cukup unik, karena kita selalu mendefine brand kita sebagai performance bicycle brand. Jadi sebuah brand sepeda yang titik beratnya sebenarnya di performance. Gitu. Jadi brand ini bisa dibilang kan mengembangkan line up yang tidak berangkat dari entry level. Jadi kita genre yang entry level tuh bisa dibilang tidak ada. Karena kita memulainya semua spesifikasi teknologinya itu dari sisi mid. Karena kalau misalnya mungkin ya sedikit brief sedikit aja. Jadi si sepeda ini kan yang menentukan dia entry level, mid level, advance atau pro kan sebenarnya baik lagi tadi yang kita bahas di sesi sebelum ini. Jadi tadi bobotnya,
grup set atau misalnya parts yang dipakai, terus juga teknologinya gitu. Itu yang menentukan oh ini entry level atau enggak sih. Contoh dari grup set, contoh dari wheel set. Kita bisa melihat dari grup set yang dipakai itu juga bisa mengeluarkan oh ini entry level atau mid atau pro bahkan. Nah, si Cervelo ini kita kalau misalnya mengeluarkan line up, kita pasti sekarang let's say untuk road bike aja. Road bike itu spesifikasi terendah kita memakai grup setnya 105. Untuk di Shimano-nya 105 adalah range line up yang udah masuk ke medium. Gitu. Karena kalau yang sebenarnya 105 sekarang udah masuk ke medium si coach. Kalau yang entry level tuh ada lagi yang serinya di bawah 105 gitu. Atau misalnya mereka yang tidak pakai kan ada yang mix lah dibilangnya, grup setnya dicampur gitu, sehingga itu bisa lebih murah lagi cost of production-nya. Tapi kita mau mulai dari 105 gitu ya. Itu tadi itu bisa dibilang entry juga masuk, tapi mid juga banyak yang pakai 105 juga banyak. Dari situ balik lagi ke tipe sepeda nih, secara kita performance bicycle brand. Di Cervelo ini sebenarnya mainnya kita ada beberapa tipe. Yang pertama pasti yang memang untuk market Indonesia sendiri ya, yang paling banyak digandrungi atau diminati adalah tipe aero. Tipe aero itu sepeda yang memang benar-benar diperuntukkan untuk sepeda road ya, sepeda road yang memang diperuntukkan untuk datar, rute datar. Mungkin bisa dipakai untuk menanjak, tapi tergantung kemiringan tanjakannya. Nah, untuk tipe sepeda datar ini kita taunya serinya S. Itu sepeda aeronya Cervelo tipenya. S series itu berarti ya. S di 2020 atau 2021 Cervelo untuk seri S hanya ada seri S5. Mungkin yang teman-teman tahu dulu ada namanya S3, terus berubah rebranding 2020 jadi S series, 2021 no more. Jadi sudah discontinued dari 2021 S series ini. Sehingga untuk kategorisasi sepeda road bike seri S hanya ada S5. Kita nggak tahu ke depannya, cuman per 2021 pertengahan hanya ada S5, which is S5 itu line up tertingginya untuk sepeda aero, bisa masuk ke sepeda yang advance, pro, atau kita bisa bilang race ready bike-nya Cervelo untuk aero bike. Nah, next, yang masih paling diminati juga di Indonesia adalah seri R. Seri R ini bisa kita bilang all-round yang memang karakteristiknya classic climbing bike. Kenapa classic climbing bike? Karena si R ini dulu adalah tipe all-round yang banyak orang cari lah, orang suka untuk sepeda menanjak. Nah, di 2021 kita keluar genre terbarunya. Sehingga di 2021 ini modelnya masih tetap ke model klasik, tubing-tubingnya yang bulat, tapi dia juga sangat enteng. Jadi classic lightweight bike untuk climbing yang memang ya bisa dibilang tipenya all-round. Ini hanya ada di seri R5. Di seri ini juga tadinya ada R series. R seriesnya sudah tidak ada. Jadi kita per 2021 kita benar-benar untuk seri R juga hanya fokus di R5. Hanya fokus untuk yang advance, performance base, race ready bike itu R5. Nah, next kita punya line up baru. Line up baru itu yang akhirnya kita jadikan line up untuk entry to mid level ada di seri namanya Caledonia, yang road bike-nya. Caledonia sendiri adalah modern endurance bike atau bisa dibilang juga all-round yang modern ya, all-round yang modern sehingga dia bisa dibawa di berbagai medan, bahkan untuk jalan yang lumayan tidak bagus sebagus road aspal road juga masih bisa dipakai, sangat enak. Jadi Caledonia itu keluar juga pertama kali di 2020, baru model baru banget keluar. Nah, di Caledonia ini baru ada dua tipe. Caledonia series yang untuk entry to mid level, sama Caledonia 5 yang memang untuk advance, pro, atau race ready bike-nya si Caledonia 5. Gitu. Jadi ini all-road modern yang memang sekarang kita benar-benar lagi fokus, dan saya sendiri juga terus terang, saya sudah coba sepedanya 2021 ya, waktu baru keluar setahun akhirnya baru saya coba. Saya sih cukup terkesan sih. Coach juga udah pakai kan Everesting, ya.
Gitu. Iya, Jadi iya, iya. ini sih sepeda enak gitu. Nah, next yaitu dari road kita bergeser sedikit ke gravel. Gravel itu genre yang sekarang lagi digandrungi di seluruh dunia. Rame banget karena orang suka sepeda ini karena khususnya seluruh dunia ya. Mereka bisa bawa sepeda ini kemana-mana maksudnya. Jadi bawa ke single track, jalan rusak, MTB atau cross country yang lain pun masih bisa. Gitu. Terus apalagi kalau di luar mungkin bener-bener rute-rute yang antar negara gitu, yang jalannya rusak, nggak, jalannya mereka pakai bukan jalan yang main road, tapi jalan-jalan perkampungan yang tanah-tanah, yang memang jalannya MTB untuk eksi itu bisa mereka pakai. Jadi si gravel ini di seluruh dunia nih yang lagi sangat digandrungi. Nah, di Indonesia lagi naik banget sekarang. Terlihat dari permintaannya si Aspero ini lagi tinggi banget. Nah, untuk line up gravel ini namanya Aspero. Aspero sendiri terbagi dua. Aspero memang untuk gravel yang untuk entry level to mid, itu di Aspero Series, sama satu lagi Aspero 5 yang untuk high end-nya. Gitu. Nah, yang dua model terakhir yang mau saya mungkin sedikit jelaskan adalah ada di model yang memang dari dulu itu adalah backbone-nya si Cervelo, yaitu sepeda triathlon utamanya. Walaupun sekarang sepeda triathlon ini, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sudah menjadi tren atau sudah menjadi kebutuhan untuk penggila speed. Individual tuh pada pakai sepeda triathlon. Jadi memang udah akhirnya secara model pun memang si sepeda dua model terakhir yang saya mau jelaskan ini memang dipakai juga untuk day to day di road, karena memang itu buat orang yang pecinta speed bisa pakai posisi aero begini kan sebenarnya itu kan lebih, kalau buat saya pencinta triathlon tuh kalau udah begini tuh kayak me time gitu, kayak meditating di jalan tuh ini aja. Itu suka banget, sensasinya sangat beda dari pakai road bike yang megang gini sama begini, itu sensasinya beda banget. Gitu. Dan saya lihat teman-teman road bike pun sudah bisa merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka beralih ke sepeda triathlon atau sepeda time trial. Nah, tiga model yang ada di Cervelo ini adalah yang pertama seri PX. PX itu yang bisa banyak yang bilang beam bike. Beam bike itu non UCI legal. Triathlon bike itu memang untuk long distance triathlon, PX. PX itu ada di seri PX series dan P3X. Itu yang untuk long distance. Jadi untuk teman-teman yang suka triathlon jarak yang menengah dan panjang, itu banyak kompartemen buat naruh nutrisi, naruh ban. Jadi dia nggak harus nambah tempelan-tempelan kompartemen lainnya, dia udah ada di sepeda itu. Nah, yang terakhir yang memang selalu jadi backbone si Cervelo adalah seri P. P itu kita ada P series, entry to mid level, dan P5 yang seri tingginya. Nah, ini yang selalu menjadi primadonanya, yaitu tadi yang saya bilang teman-teman road yang nyobain sepeda time trial atau tri bike itu di P series atau di P5, karena mereka lebih stiff dibanding PX, lebih agresif, dan mereka suka banget, terutama P5. Saya lihat bahkan di Instagram beberapa teman-teman di Surabaya itu P5 tuh digandrungin banget sampai ada beberapa orang tuh pakai P5 semua. Sekarang teman-teman di Jakarta juga P5 dan P series tuh banyak. Jadi itulah summary dari line up-nya Cervelo kalau dari saya. Oke. Wah, udah cukup jelas banget nih tadi dijelasin sama Mas Adit nih. Tapi sayangnya kita harus break lagi sebelum kita bahas lebih detail lagi, dan kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kita balik lagi. Tadi Mas Adit sudah sempat jelasin line up-nya sepeda Cervelo itu apa aja tuh, dari S5, S3, R5, P5, P5 disc ya, terus PX, ada banyak banget tuh. Nah, aku nih sekarang penasaran, pengen tahu Cervelo itu di Indonesia ini sangat diminati. Bahkan ya, saat aku nih riding di Balikpapan, sedangkan di Balikpapan nggak ada distributor, nggak ada dealernya Cervelo nih. Tapi aku lihat orang yang pakai Cervelo cukup banyak. Bahkan ini aku ngomong di luar negeri ya, di luar negeri
itu setiap kali Ironman Kona, jadi di Ironman Kona itu selalu ada bike counting, helmet counting, semuanya dihitung tuh. Dan Cervelo ini selalu menjadi nomor 1 sepeda yang dipakai oleh triatlet di dunia, karena kita ngomongnya Ironman World Championship Kona ya. Nah, ini kenapa bisa sampai menjadi seperti itu? Kenapa Cervelo bisa menjadi sangat dikenal, dan nggak cuma dikenal, dan orang mungkin pakai juga akan langsung tahu ya bahwa ini sepeda untuk performance. Ini mungkin Mas Adit bisa jelasin lebih detail nih. Ya, nah mungkin jawabannya tadi itu yang Coach baru bilang. Jadi kenapa di Kona atau di kompetisi ya, kita bicara kompetisi triathlon di dunia, atau ya kita benchmark misalnya di Ironman lah, itu most bikes bisa dibilang memang sepeda terbanyak ada di Cervelo. Yang kita bahas sebelumnya bahwa backbone Cervelo kan memang sebenarnya awalnya kan salah satu yang paling utama kan triathlon, atau sepeda triathlon, si seri P itu. Jadi memang untuk performance bicycle brand, kita tuh cukup serius lah menggarap itu. Jadi semua development yang kita lakukan, semua brand bukan brand development ya, tipe-tipe pengembangan tipe-tipe sepeda Cervelo ini memang selalu terfokus di performance yang saya lihat, khususnya untuk yang seri 5, seri tertinggi yang memang untuk race ready bike. Contoh nyata adalah ya tadi, kalau untuk market Indonesia, atau juga pada saat kita lihat di awal mula benar-benar demand ke si Cervelo ini jadi sangat-sangat tinggi, dan juga orang-orang menaruh brand ini di apa namanya, di semacam di etalase yang semua orang pengen lihat dan semua orang pengen tahu. Kalau pendapat saya pribadi sih, salah satunya pada saat kita mengeluarkan S5 aerobike kita. S5 itu benar-benar dia menerobos pakem-pakem desain sepeda, khususnya di area kokpit, di mana semua area kokpit itu masih menggunakan sistem stem yang single di tengah. Sedangkan pada saat si S5 ini keluar, itu kan bentuknya V, kayak gini nih, V-stem technology. Itu pada saat manajemen kita Cervelo Indonesia melihat pertama kali sebelum itu semua di launching, karena kan kita biasanya di info nih, ini brand ini line up ini mau keluar gitu, ini prototype kita, itu kita ngeliatnya yang ini apa ya gitu, bener-bener kita masih belum bisa terima gitu, masih belum bisa kita terima, kayak ini kok ini yakin nih gitu. Tapi begitu keluar, bentuknya luar biasa cantik gitu, apalagi area kokpitnya juga luar biasa agresif, dan pada saat dipakai itu gila, bener-bener ini sepeda yang bener-bener orang akhirnya bisa cerita dengan mereka pakai. Orang bisa orang ngeliat modelnya udahlah oke, bagus gitu. Tapi begitu mereka pakai, mereka tuh punya, setiap customer kita yang akhirnya bisa memiliki S5 yang pertama dan mereka bisa cerita, itu ceritanya beda-beda. Ceritanya beda-beda karena tipikal sepeda modern itu karakteristiknya sedikit rumit. Tapi begitu udah they know how to handle, they know how to ride it properly, itu fiturnya benar-benar maksimal banget gitu. Dulu sampai sempat ada stigma yang S5 ini juga enak dibuat nanjak. Beberapa dari teman kita yang waktu itu baru beli S5, ada yang sebagai sepeda pertama, ada yang sebagai sepeda kedua, itu mereka baru mulai sepeda di 2019 tuh. Ada yang itu it's their first bike, ada yang it's their second bike, yang sepeda pertamanya R5. Dipakai datar, enaknya bukan main, cepet. Dipakai nanjak, ya, mereka bilang semuanya berat. Semuanya bilang, oh ini berat. Tapi semuanya PR, coach. So can you imagine bahwa yang bicara itu data, bukan perasaan. Kalau perasaan kan, wah iya nih sepeda, ya emang sepeda aero kalau buat nanjak, tapi pasti berat gitu dibanding sepeda orang, which is sepeda mereka sebelumnya, semuanya pakai sepeda orang. Pasti lebih berat. Cuman by data yang disajikan, mereka PR dengan heart rate yang lebih rendah. Dan kalau nggak salah wattnya sama, atau wattnya mereka ngeluarin lebih tinggi, tapi PR, by time. Jadi by data itu proven. Tapi memang, ya emang bukan peruntukannya buat nanjak secara
genrenya secara tipenya yang nanjak ya udah pasti R5. Nah, baik lagi nih, kenapa akhirnya semua orang lihat? Karena kita selalu punya terobosan-terobosan yang memang membuat orang, apalagi orang kalau udah memilih sepeda pertamanya ke kita, iya maksudnya ini testimoni saya. Terkadang tuh mereka balik lagi gitu. Mereka udah pilih brand kita, terus wajar lah, sangat wajar menurut saya setiap pesepeda itu browsing atau juga nyoba beberapa model atau beberapa tipe gitu. Jadi mereka mungkin sepeda pertamanya ke kita, terus mereka mungkin browsing atau mereka coba brand lain, tapi at the end of the day yang saya temukan biasanya baik lagi gitu, karena mereka merasa in terms of performance mereka masih belum bisa pindah nih dari caranya si Cervelo ini ngembangin si performance ini gitu. Nah, terus sekarang keluar lagi R5 saat semua orang sepeda all-round-nya bentuknya mulai all-round modern, maksudnya sepeda all-round tapi dikasih fitur-fitur aero lah, agak pipi-pipi gitu, agak bentuknya tegas gitu, kotak-kotak. Si R5 tetap dengan klasiknya, jadi masih bundar, tapi untuk performance dibuktikan di lomba Pro Tour yang tahun kemarin bersinar banget si R5 ini. Dan itu saya yakin untuk teman-teman penggila road bike, teman-teman yang di daerah yang memang ya kita secara penikmat sepeda menjadikan nontonan itu sebagai satu momen yang cukup emosional. Itu sih kehadiran R5 baru kemarin sih cukup mendapat ini ya, spotlight banget sih gitu. Itu mungkin dari sisi performance bike-nya. Terus dari sisi Indonesia ya apa yang kita lakukan di 2019, 2020, 2021 ya memang kita berusaha untuk mengangkat brand Cervelo ini supaya lebih terlihat bahwa ini loh kita ada di Indonesia dan karakter brand kita seperti ini gitu. Performance juga tapi secara bentuk, secara desain, secara penampilan pada saat kalian di atas sepeda ini ya memang itu yang berusaha kita deliver supaya orang lihat oh iya ini Cervelo sih gitu. Jadi kita berusaha menampilkan benar-benar feature dan emang brandnya si sepeda ini, sehingga ya bisa dilihat bahwa sekarang benar-benar bisa diterima sih dari penggemar dan pengguna sepeda di Indonesia. Itu sih Coach. Oke, thank you Mas Adit. Sama Coach. Kalau dari brandnya sendiri kan nih berarti di Indonesia ini kan sudah banyak ya Mas Adit yang make dan kenal sama brand Cervelo ya, bahkan mungkin bisa kita bilang punya desain yang unik dan orang mau beli gitu. Kayak saya sendiri sebenarnya saya kurang tahu teknologinya gimana, tapi saya lihat desainnya memang ini bagus banget, kayak dipakai itu beda gitu loh. Orang tahu dari jauh nggak usah lihat tulisannya, wah ini Cervelo nih pasti. Nah, tapi dari Cervelo sendiri kegiatan-kegiatan apa yang udah dijalanin sama Cervelo untuk kira-kira penggemar sepeda di Indonesia ini ya, Mas Adit? Kalau dulu sebelum pandemi sih, ya kita rutin lah, maksudnya kita bikin grup ride kecil ya, karena kita belum waktu itu pada saat itu kita lebih ke acara-acara riding yang memang direct ke sebuah komunitas gitu, atau kita riding bareng. Cuman kalau untuk bikin event besar, apalagi sekarang dengan kondisi kayak ini, kayak sepertinya tidak mungkin. Cuman yang kita lakukan adalah lebih ke edukasi atau benar-benar kita menjalin hubungan baik dengan teman-teman pesepeda, komunitas-komunitas sepeda, tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Gitu. Jadi yang kita lakukan lebih ke tadi itu. Jadi kita benar-benar berusaha untuk lebih dekat dengan komunitasnya nih. Lebih dekat dengan komunitasnya secara personal atau lebih dekat dengan pesepedanya secara personal. Jadi bukan yang kita bikin sebuah wacana yang menggatus, tapi lebih ke values-nya yang kita berikan ke komunitas-komunitas sepeda atau ke teman-teman sepeda. Itu sih. Oke, jadi kita udah ngomong panjang lebar nih sama Mas Adit. Mas Adit juga udah jelasin panjang lebar. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari kita nih Mas Adit. Jadi pertanyaannya sih simpel Mas Adit. Jadi kita lihat perkembangan sepeda saat ini sangat pesat ya. Jadi dibanding sepeda mungkin beberapa puluh tahun
sebelumnya. Jadi dulu sepeda masih menggunakan shifter yang ada di down tube. Sekarang shifter udah di tangan. Terus dari rim brake ke disc brake. Sekarang dari 11 speed ke dari 10 ke 11, sekarang ada 12 lagi. Nah, ini dengan adanya perkembangan seperti ini, bagaimana nih Mas Adit dari segi marketingnya sendiri, kan karena orang merasa aku sudah punya 11 speed, aku merasa udah cukup nih. Tiba-tiba teknologi baru udah ada 12 speed nih. Jadi dari segi marketingnya sendiri bagaimana Mas Adit, kan jadi biar orang nggak bingung, aduh aku akan tetap pakai 11 speed aja, apa aku harus upgrade ke 12 speed ya, atau orang yang lebih prefer, aduh aku pakai rim brake aja ya daripada disc brake. Nah, untuk memberitahu kepada customer nih adanya teknologi ini untuk perkembangan yang lebih bagus, itu dari segi marketingnya, dari Cervelo sendiri seperti apa nih Mas Adit? Oke. Kalau dari kita sebenarnya untuk mengedukasi sebuah produk yang baru ke market ya, melalui media marketing, kita sebenarnya lebih suka pada saat kita bisa berbicara secara langsung ke customer kita. Gitu, ke customer kita, atau at least ke pengguna lah, sesama pengguna sepeda atau sesama penggiat gitu. Tidak harus customer, tapi orang yang kita temui dan memang kita ngobrol dari tim kita secara langsung gitu. Kita lebih suka memberikan gambaran bahwa kenapa sih dari rim brake ke disc brake, apa sih kelebihannya rim brake, apa sih kelebihannya disc brake gitu. Karakter sepeda apa sih atau medan seperti apa yang memang kita harus membutuhkan disc brake. Jadi kalau kita sih lebih ke yang tadi mungkin juga saya sebutkan sebelumnya, jadi kita lebih ke penanganan atau misalnya diskusi secara lebih langsung atau personal, karena kita dengan melakukan itu kita bisa melakukan dua arah gitu. Orang juga akan, saya sepedanya bukan Cervelo nih, cuma memang teman-teman Cervelo ini gila, mereka baik banget mau menjelaskan serepot ini sedemikian rupa sehingga kita ngerti gitu bahwa kenapa sih disc brake gitu, in terms of safety-nya misalnya, in terms of efisiensinya, in terms of sepeda modernnya tuh seperti apa, nanti ke arah mana. Bahkan kita terkadang sampai mengedukasi kenapa disc brake, karena buat mereka yang mau beli sepeda pertama, let's say, untuk nanti kita bicara resale value, mereka punya budget sekian gitu. Mereka bisa memiliki opsi misalnya dengan 12 speed, terus juga disc brake gitu. Nanti lebih kepada, kita kadang-kadang juga berbicara lebih kepada nanti jangka panjangnya nih, kalau sepeda ini akan dipakai jangkanya panjang, sehingga kalau semua teknologi yang mereka pilih adalah teknologi terbaru, mereka nanti tuh nggak perlu upgrade lagi gitu. Karena kalau mereka, kadang-kadang teman-teman sepeda gini soalnya coach, jadi kadang-kadang Mas Niko, kadang-kadang mereka, aku mau mulai, aku di sini dulu deh. Cuman pada saat kita interview atau kita diskusi lebih panjang tuh, mereka sebenarnya aimnya udah jauh ke depan gitu, visinya dia udah kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini. Cuman mereka ada budgetnya, cuman mereka spendingnya di sini dulu deh karena takut ini begini. Kita akhirnya kita bahas bareng-bareng bahwa kalau mereka beli yang ini karena ada tawaran segini, tapi nanti mereka akan menuju ke tujuannya dia tuh, dia upgrade ini, beli itu, nanti ini dia beli nggak kepake, jadi akhirnya sayang gitu. Itu banyak banget Mas Iko, banyak banget kayak gitu Mas Iko. Jadi akhirnya kita meyakinkan bahwa kamu lebih baik spend segini, cuman that's it, cukup. Itu. Terutama biasanya saya advice itu buat teman-teman yang udah misalnya tadi coach kepengen buat triathlon gitu. Jadi ya udah gitu ya, advice yang aku mau beli road bike dulu, nyobain gini. Tapi nanti aimnya dia udah tahu bahwa dia akan ikut triathlon karena dia basically karena aku lari dan berenang gitu. Yeah. Karena ada pelari-pelari yang dari dulu dia cross trainingnya udah berenang tapi sama sekali belum sepedanya baru sekarang. Gitu. Jadi yang case-case seperti itu biasanya kita dorong untuk belinya sepeda triathlon gitu. Nah, biasanya kita juga ngobrol kayak gitu atau diskusi bukan cuman ke teman-teman atau misalnya ke pesepeda yang tertarik sama brand kita, cuman menurut kita sebagai kita penghobi atau pecinta olahraga ini, ya kita diskusi sama semua pun pasti kita akan sharing seperti itu sih, gitu supaya mereka bisa lebih fokus untuk pilihan mereka dan juga mereka bisa lebih apa ya, lebih yakin nih
gitu. Jadi strategi marketing yang kita lakukan sih sebenarnya bukan sesuatu yang harus gimana enggak. Kita simple kok, kita benar-benar personal aja gitu, benar-benar kita sharing gitu, kita main bareng. Itu sih sebenarnya. Ya kalau misalnya tadi terkait teknologi baru seperti ini gimana tadi, ya itu basically memang salah satu kewajiban kita juga untuk mendeliver sebuah teknologi yang baru supaya mereka juga terupdate, supaya teman-teman kita terupdate teknologi terbaru nih apa sih plus minusnya gitu. Sesimpel kita mendeliver si produk knowledge yang baru ini karena kita emang suka sharing sih. Gitu, Coach. Aku setuju banget sih Mas Adi tadi. Jadi tentunya dengan teknologi yang lebih maju, lebih modern akan mendukung performa kita ya. Contohnya dulu UCI dari rim brake waktu sempat transisi ke disc brake sempat ada debate itu, sempat ada debat. Tapi akhirnya ya sekarang di Pro Tour udah pakai disc brake semua. Jadi tentunya dengan UCI melegalkan disc brake berarti terbukti bahwa performa dari disc brake itu sendiri cukup baik, cukup bagus untuk safety dan lain-lainnya sehingga akhirnya UCI memberi izin atau melegalkan ya. Jadi tadi aku setuju yang Mas Adit bilang. Jadi mungkin dari edukasi, kenapa sih teknologi kita di sepeda secepat ini? Kenapa sih kita harus mengikutinya? Tentunya dengan edukasi yang tepat, akhirnya orang sadar bahwa, oh ternyata dengan berkembangnya teknologi dari 10 speed, 11 speed adalah seperti ini. Teknologi dari berubahnya dari rim brake ke disc brake adalah seperti ini. Akhirnya customer akan memahami, walaupun memang price-nya tentu akan berbeda ya dengan teknologi, dengan segala semua research-nya akan lebih mahal, tapi semua itu tujuan akhirnya adalah untuk performa si pengendara itu sendiri. Seperti itu ya Mas Adit ya? Ya, setuju banget. Oke, makasih banyak loh Mas Adit buat waktunya udah mau ngobrol-ngobrol dengan kita dan dengan aku tentunya dengan Coach Niko, sharing tentang seluk-beluk lah olahraga sepeda dari gimana kita memulai olahraga ini sendiri, terus bagaimana kita memilih sepeda yang tepat. Nah, kita pengen tahu nih Mas Adit, mungkin para viewers pengen tahu, kalau kita pengen lihat sepeda Cervelo nih, pengen lihat bentuknya seperti apa, line up-nya seperti apa, bisa kemana nih Mas Adit? Oke, terima kasih Coach Adi, Mas Iko. Jadi memang kita untuk Cervelo Indonesia sendiri, kita berusaha untuk terus berkembang sehingga ya harapan kita sih kita bisa hadir di seluruh kota besar lah di Indonesia. Karena kita yakin banget teman-teman juga banyak yang kok di sini nggak ada, di situ nggak ada. Memang dengan segala keterbatasannya kita harus benar-benar melakukannya semuanya dengan proses yang sangat kita bilangnya bertahap, tapi juga kita pelan-pelan mulai menambah satu, tapi kita tidak mau terlalu gegabah dan agresif. Nah, intinya memang kita udah hadir di beberapa kota, khususnya Jakarta sendiri dealer utama kita itu flagship store kita yang memang bisa dibilang banyak melahirkan pecinta-pecinta Cervelo, banyak yang akhirnya ya kalau mau diskusi sama kita gitu, mau ngobrol sama kita biasanya ada di main dealer kita. Main dealer kita kebetulan di suburbannya Jakarta, di Bintaro. Bintaro itu masuk ke Tangerang Selatan, itu sayapnya Jakarta Selatan. Jadi kita ada di Loops Coffee and Bike Stop. Loops Coffee and Bike Stop itu di Bintaro, itu untuk Jakarta. Terus kita ada beberapa sub dealer lainnya, cuman dealer utama kita ada di Loops. Terus untuk kota lain kita juga ada di Surabaya. Di Surabaya kita ada di Gaya Sepeda. Gaya Sepeda juga dealer kita yang menangani di daerah Surabaya. Terus kita ada di Semarang. Semarang kita ada di Bikeaholic. Bikeaholic itu ya Bikeaholic untuk Semarang. Terus di Yogyakarta kita ada Bike Stop. Bike Stop itu untuk Yogyakarta. Terus untuk Palembang itu kita ada Ankle Bike. Ankle Bike itu untuk daerah Palembang. Terus untuk Bandung kita ada Bike System. Bike System itu di Bandung. Terus di Jakarta, tadi kita balik lagi ke Jakarta kita ada beberapa sub dealer kita juga yang membantu kita untuk penjualan. Itu ada di Inbanker, itu di Mozia.
Terus kita ada juga di Jakarta Cycling Shop, itu di daerah Kebayoran Lama. Terus yang paling baru, kita ada Velo Alpha. Velo Alpha tuh kita di Kuningan City. Jadi kita mulai merambah mall. Ya, jadi untuk Jakarta, sub-dealernya ada beberapa tuh, ada 3. Ada Inbanker, ada itu di Mozia, ada Jakarta Cycling Shop, ada Velo Alpha. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan lain untuk teman-teman yang saya yakin setiap dealer ini bisa kok diajak bicara gitu, bisa diajak diskusi. Cuman kalau teman-teman mau diskusi langsung juga bisa lihat di Instagram kita @servelo_id, @servelo_id, yaitu kalau misalnya mau bertanya langsung ke kita nih teman-teman dari Servelo Indonesia bisa langsung ke situ, nanti kita pasti akan balas gitu. Jadi banyak sumber informasi yang bisa teman-teman tanyakan gitu. Nggak harus tentang program Servelo, misalnya tadi tentang bike fitting, tentang pemilihan sepeda, tentang apapun itu, nggak apa-apa, message kita aja, nanti pasti kita akan bahas. Wah, gitu. keren banget. Makasih. Jadi teman-teman sekali lagi, bagi teman-teman yang baru akan mulai bersepeda dan butuh informasi sedetail apapun, sekecil apapun, bisa langsung datang ke tadi yang udah Mas Adit sebutin. Nanti mungkin akan kita tulis di komen di bawah, jadi biar teman-teman bisa tahu alamatnya di mana. Dan teman-teman di Servelo akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua yang datang ke showroomnya Servelo yang nanti akan aku share di komen kolom ya. Makasih banyak Mas Adit. Makasih, terima kasih Mas Niko. Coach, thank you. Semoga thank you. ke depan kita bisa goes bareng. Siap, ditunggu. Dimanapun itu di Jakarta ataupun di Bali. Thank you buat waktunya. Stay safe dan sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Bye. Bye. Ya, bye.